Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Afifah dari kelas B Pendidikan Kimia 2020. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang wakaf saham dalam wacana fikih yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. 4. Syarat sigat atau ikrar wakaf. Sigat wakaf adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Sigat tidak disyaratkan qabul dari penerima wakaf atau mauquf alaih jika wakaf tersebut untuk umum. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan sigat wakaf, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan atau ikrar harus menyebutkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau selama-lamanya. Mayoritas ulama fikih tidak mengesahkan wakaf yang ikrarnya menyebutkan jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa wakaf adalah transaksi yang memisahkan hak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara ulama Malikiyah membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu karena setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan kebijakan. Jadi, ketika suatu wakaf telah habis masa berlakunya, maka harta wakaf kembali menjadi milik wakif dengan sendirinya. Yang kedua, dapat dilakukan secara langsung atau seketika. Sejumlah ulama mensyaratkan ikrar wakaf tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak ada persyaratan untuk penundaan pelaksanaannya. Karena wakaf transaksi langsung yang memindahkan hak seperti halnya jual beli. Namun, ulama Malikiyah membolehkan wakaf dengan penundaan pelaksanaannya hingga waktu tertentu atau menyandarkannya dengan sesuatu. Yang ketiga, bersifat mengikat. Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memberikan ikhtiar syarat dalam pelaksanaan wakaf hukumnya tidak boleh. Seperti melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf. Nah, yang keempat, ikrar wakaf menyebutkan sasaran dengan jelas. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika wakif dalam ikrarnya tidak menyebutkan sasaran dengan jelas, maka wakafnya tidak sah. Namun, ulama lainnya berpendapat bahwa ikrar wakaf yang tidak menyebutkan sasaran dengan jelas hukumnya tetap sah. Yang kelima, ikrar wakaf tidak boleh disertai persyaratan-persyaratan yang sifatnya bertentangan dengan tujuan wakaf. Status hukum wakaf. Terjadi perbedaan dan polemik pada pendapat status hukum wakaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafi, harta yang diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Harta tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan untuk tujuan wakaf. Namun, Imam Abu Hanifah memberi pengecualian pada 3 hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang dituntut tanpa tulisan pengadilan, dan wakaf wasiat. Selain 3 hal tersebut yang diwakafkan, hasil manfaatnya saja, bukan benda secara utuh. Nah, selanjutnya mazhab Maliki. Menurut Malikiyah, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif, akan tetapi tidak boleh melakukan tasarruf, baik menjual, mewariskan, atau menghibahkan selama harta itu diwakafkan. Nah, Imam Maliki memperbolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Jadi apabila jangka waktu wakaf telah habis, maka boleh mengembalikannya lagi. Jadi hak wakif terhadap harta yang diwakafkan hanya terputus dalam hal melakukan tasarruf dan tidak terputus dalam hal kepemilikan. Dan selanjutnya mazhab Syafi'i. Harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah, dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya, sehingga benda yang diwakafkan disyaratkan benda yang tahan lama dan tidak cepat habis. Kemudian mazhab Hanbali,
Wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta yang diwakafkan dan tidak bisa menariknya kembali. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang dapat dijual, meskipun setelah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus benda yang kekal. Sebabnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya. Prinsip kelanggengan wakaf. Secara hukum, wakaf harus dipelihara agar tidak cepat rusak atau usang. Namun, jika mengalami kerusakan, maka kemungkinan penggantian harta wakaf melalui ibdal atau penukaran dan istibdal atau penggantian. Pendapat beberapa ulama mengenai ibdal dan istibdal. Mazhab Hanafi. Dalam mazhab ini, ibdal dan istibdal diperbolehkan. Hal ini berpijak pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Ulama mazhab Hanafi mengemukakan 3 bentuk. Yang pertama, apabila wakif mensyaratkan akan mengganti harta wakaf, maka pergantian tersebut boleh. Yang kedua, apabila wakif tidak mensyaratkan penggantian wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka penggantian wakaf boleh dengan syarat mendapatkan izin dari penguasa. Yang ketiga, apabila wakif tidak mensyaratkan penggantian wakaf dan wakif akan menggantinya, maka penggantian itu tidak sah. Kemudian mazhab Maliki. Kebanyakan fuqaha mazhab Imam Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Namun, mengatakan dengan lebih tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak. Ulama Maliki menyatakan apabila harta wakaf berupa masjid, maka boleh dijual. Yang kedua, apabila harta wakaf tidak bergerak, maka boleh dijual dengan syarat membelikan sesuatu sesuai kebutuhan. Yang ketiga, apabila dalam bentuk benda lain dan hewan yang manfaatnya tidak ada lagi, maka boleh dijual. Dan hasil jual diberikan barang atau hewan sejenis. Mazhab Imam Syafi'i. Kalangan ulama Syafi'i dikenal berhati-hati sehingga terkesan seolah-olah mutlak melarang dalam kondisi apapun. Karena disinyalir dalam penggantian barang wakaf tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan barang wakaf. Ulama Syafi'iyah terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok melarang, yang berpendapat bahwa barang wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis. Kelompok kedua memperbolehkan penjualan barang wakaf yang berpendapat bahwa tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wakaf. Mazhab Imam Hambali. Ulama Hanabilah tidak membedakan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ulama Hambali menyatakan, pertama, apabila manfaat harta telah hilang dan biaya memperbaiki tidak ada, maka harta wakaf boleh dijual. Yang kedua, apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualan boleh dibelikan apa saja asalkan bermanfaat bagi kepentingan umum. Apabila harta wakaf masih bisa dimanfaatkan sebagian, maka harta wakaf tidak boleh dijual. Yang keempat, tidak boleh memindahkan masjid atau menukar dengan hal lain kecuali apabila masjid tidak bermanfaat. Menurut mazhab Syiah Ja'fariyah, ulama Ja'fariyah sangat berhati-hati dalam memperbolehkan. Mereka berpegang teguh pada prinsip hukum asal menjual barang wakaf itu haram. Maka ulama Ja'fariyah mengenai wakaf terbagi menjadi 2. Yang pertama, wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, kuburan, bendungan, dan lainnya. Wakaf ini tidak boleh dijual meskipun mengalami kerusakan dan tidak dapat dimanfaatkan. Yang
Yang kedua, wakaf yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu. Apabila rusak tapi bisa diperbaiki, maka harus diperbaiki. Namun jika tidak memungkinkan, maka ada dua pendapat tentang hukum menjual dan berganti. Namun lebih ditekankan tidak diperbolehkan penjualan atau penggantian barang wakaf. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.